Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus 3 hari dikubur, lalu dia bangkit. Masalahnya kebangkitan Yesus itu banyak orang gak percaya. Termasuk murid-murid Yesus juga ada yang tidak percaya Yesus sudah bangkit. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi berkata kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Yesus pernah bilang, rombak bait Allah, hancurkan bait Allah, 3 hari ku bangun kembali. Orang berpikir bait Allah itu bangunan. Padahal di sini Yesus berkata, bait Allah itu dirinya sendiri. Dia sedang menceritakan, mati pun aku, tapi 3 hari aku akan bangkit. Hari ketiga aku akan bangkit. Makanya banyak orang gak paham. Makanya waktu Yesus ditangkap mau disalib, orang bilang, oh kau rupanya yang bilang kau rubuhkan bangunan bait Allah, 3 hari bisa kau bangun kan? Hebat kali kau ya. Kami bangunnya ini 46 tahun, kau 3 hari. Oh. Orang berpikir bangunan. Yang parahnya murid-murid pun gak ngerti. Sampai akhirnya waktu Yesus bangkit dari kematian, baru mereka sadar, oh ini rupanya maksud Tuhan itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak hari-hari ini kita tidak mengerti banyak hal tentang firman Tuhan. Tapi seriuslah ikut Tuhan. Sampai satu saat nanti kita akan mengerti, oh ini rupanya rencana Tuhan dalam hidupku ya. Kenapa kira-kira banyak orang gak bisa menerima kebangkitan Yesus? Termasuk murid-muridnya, kok mereka nggak bisa terima Yesus sudah bangkit. Banyak yang nggak percaya. Ternyata setelah saya pikir-pikir, wajar mereka tidak percaya karena mereka melihat secara langsung bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus dipukuli, bagaimana lambungnya ditombak keluar air, bagaimana tangannya dipaku keluar darah. Itu semua orang lihat, publik lihat, dan murid-murid lihat dengan matanya, kepalanya sendiri. Dan waktu Yesus mati, lalu Yesus mayatnya diturunkan di kain kafani, lalu dibawa ke kubur. Itu dilihat manusia banyak secara langsung, termasuk murid-muridnya. Makanya waktu ada orang bilang Yesus bangkit, sulit bagi mereka percaya. Kemarin Kak Mima datang ke sini, kakak saya, dia cerita-cerita. Beberapa hari yang lalu, ada satu oma, nenek-nenek yang sudah tua, dia hidup sebenarnya sebatang kara, nggak punya, adapun keluarga udah nggak peduli sama dia. Akhirnya Kak Mima ini suka bantu dia, suruhlah datang ke rumah. Ya itu hanya jalan lah, waktu dia datang ke rumah disuruhlah lipat-lipat baju anak-anak, begitu pulang dikasih uang supaya bisalah menghidupi si nenek ini.
Tapi dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, satu kali nggak ada berita si nenek. Kebetulan pas orang gembalanya Kak Mima ini datang mau membesuk si nenek. Waktu diketok, nggak ada yang buka pintu. Aroma udah bau. Dan waktu dilihat, rupanya si Oma sudah meninggal. Matanya terbuka, giginya gini. Mungkin dia waktu itu mengerang kesakitan. Akhirnya ditelepon ibu gembalanya lah Kak Mima. Lalu dia datang ke rumah itu. Mereka sama-sama lah membersihkan mayat Oma itu. Waktu Kak Mima mau ganti bajunya, waktu mau diangkat, aduh, rupanya udah ada belatung-belatung. Yang dahsyatnya, wah ini jadi kesaksian buat saya. Waktu tangannya gini, kakinya mata gini kan, itu kalau udah berhari-hari kan udah susah melipat tangannya mau diginikan. Tapi dahsyatnya, Kak Mima cerita, waktu itu ibu gembala kami bilang sama mayat itu, dengar aku ya, taat ya, apa yang kami bilang kau lakukan ya, kata. Lalu waktu diikat, tangannya diikat, mau nurut. Luar biasa Tuhan kita ya, udah mati nurut. Matanya ditutup, tutup ya, tutup ya, tutup. Bagus. Nah, saya menceritakan ini, bayangkanlah Kak Mima ada di prosesi itu, ganti baju, bersihkan, mungkin bau, udah bau, aduh. Dan mereka siapkan untuk acara penguburan langsung, dan sorenya langsung dikuburkan. Istri gembala Kak Mima lihat secara langsung. Bagaimana mungkin dia percaya kalau misalnya ada tetangganya, Kak Mima gimana? Kemarin aku jumpa sama Oma itu loh, kakak bilang udah mati. Aku jumpa loh, kata tetangga. Mana ada itu? Aku sendiri yang kubur, kan mungkin gitu. Aku yang bersihkan, udah bau, udah belatung ada, nggak mungkin kan? Susah bagi Kak Mima percaya kalau dia lihat secara kasat matanya ada mayat yang sudah dia kuburkan. Itulah yang dialami murid-murid. Susah bagi mereka percaya karena mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus ditombak, Yesus meninggal, Yesus dikubur. Makanya waktu hari Minggu, berapa perempuan itu mau langsung merempah-rempahi Yesus karena orang Yahudi itu kan waktu Yesus dikubur hari Jumat. Kalau saya tidak salah itu jam 6, setiap jam 6 sore itu pergantian hari bagi orang Yahudi. Artinya setiap ganti jam 6 itu kalau misalnya udah masuk ke Sabtu itu sudah Sabat. Nah, jadi diperhitungkan, diperkirakan waktu prosesi penguburan Yesus mau masuk ke kuburan itu hampir-hampir hari Sabat. Makanya waktu murid-murid mau merempah-rempahi Yesus, mereka takut kena hukum Taurat, melanggar menguduskan hari Sabat. Makanya mereka nggak sempat merempah-rempahi Yesus. Akhirnya hari Minggu lah mereka datang mau merempah-rempahi Yesus. Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1 mulai sampai ayat 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi setelah hari Sabat yang ke kubur Yesus, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa nanti yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, unang homa biar, ulakam biar, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak lagi ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat mereka menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi waktu perempuan itu datang ke kubur Yesus,
Dia terkejut, dia lihat, batu besar udah terguling, aduh. Lalu mereka lari ke dalam, nggak ada lagi mayat. Lalu ada satu anak muda, seperti anak muda katanya bilang, Yesus sudah bangkit. Dan perempuan itu juga sulit percaya. Kenapa? Karena kematian juga waktu itu bukanlah hal yang biasa. Kalau ada orang, maksud saya bangkit dari mati bukan hal biasa. Kalau ada orang yang biasa, misalnya sekarang kan udah biasa corona. Kenapa? Kena corona. Oh, isolasi mandiri. Karena udah banyak orang kena. Tapi waktu itu belum ada orang yang mati bangkit. Makanya sulit bagi mereka. Yesus bangkit, aduh, belum pernah. Kalau di Lokenteng ini sudah ada orang mati bangkit, mungkin sebentar lagi udah biasa orang mati bangkit. Kuza kami, kuza handahi Bapak Siano handai, engkai, ngokaya bangkit, ban ka pesta-pesta. Jadi bukan lagi ada pesta mati si mate-mate, pesta si bangkit-bangkit. Udah lagi ada tenah, pesta si bangkit-bangkit, nggak lagi pertangis, ya tama pertawandu. Itu kalau biasa. Ini kan nggak biasa. Belum pernah ada orang yang mati bangkit. Dan waktu itu nabi-nabi, pemimpin-pemimpin Israel pun belum ada satu pun yang pernah bangkit dari kematian. Tapi, ini kabar baik. Kematian itu tidak bisa menahan Yesus. Dia tetap bangkit. Markus 16 ayat 10. Ini semua ayatnya berkaitan ya. Saya sedang menceritakan bagaimana kejadian waktu Yesus bangkit. Markus 16 ayat 10 sampai 14. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi waktu Yesus hari Jumat meninggal, semua pengikut-pengikutnya itu nangis berkabung. Nangis berkabung. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka apa? Tidak percaya. Murid-murid pun gak percaya. Perempuan ini bilang, Yesus sudah bangkit. Udah kami lihat. Gak percaya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu Yesus lihat, aduh sayang ini muridku gak percaya. Lalu Yesus tunjukkan lagi dirinya kepada dua orang. Lalu si dua orang ini bilang, iya betul kami udah lihat Yesus. Apa katanya? Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Kok gak percaya juga mereka ya. Akhirnya 14. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus, aduh kalian ini ya. Waktu Yesus nampakkan dirinya kepada 11 murid, ini aku, aduh gimanalah kedegilan hati kalian itu. Gimanalah ketidakpercayaan kalian itu. Ayat Matius 28, ini sambungannya terus. Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Ketika melihat dia, ini waktu orang melihat Yesus, murid-murid itu, 11 itu lihat Yesus, mereka menyembahnya. Tapi ada beberapa orang ragu-ragu. Saya senang Alkitab ini ditulis apa adanya. Semua ditulis, termasuk ada murid-murid yang dalam kelemahannya pun ditulis. Ada murid-murid yang selalu ikut Yesus pun ditulis. Ada murid-murid yang selalu tahu tentang Tuhan masih ragu-ragu pun ditulis. Semuanya ditulis. Kenapa murid-murid ini masih ragu-ragu? Karena sulit baginya memproses kenyataan. Nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia rasa. Nah itu yang saya bilang, kenapa murid-murid ini sama seperti khotbah beberapa minggu lalu. Sulit bagi mereka percaya karena mereka tidak membiasakan dirinya melihat, mempercayai firman yang gak masuk akal. Dan saya berharap kita jangan sama seperti murid-murid.
ragu-ragu sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Gimana nanti ini gimana? Jangan ragu-ragu sama Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20, 19, 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Satu kali murid-murid itu berdoa. Bukan berdoa, berkumpul ya di satu tempat. Nggak tahu mereka berdoa atau bercerita tentang Yesus. Mereka kunci semua pintu, kunci jendela. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus bilang, "Damai sejahtera bagi kamu semua." Lalu Yesus tunjukkan, "Ini tanganku yang berlobang paku. Ini kakiku, ini lambungku." Ditusuk. Lalu Yesus bilang, "Sebagaimana Bapa mengutus aku, sebentar lagi aku akan utus kalian juga." Ayat 24. Nah, ini masalahnya ini. Di saat murid-muridnya semua tutup pintu, kita buatlah mereka doa Jumat di gereja. Si Thomas enggak doa. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini masalah si Thomas. Malas dia doa Jumat. Tetapi si titik-titik, istilah titik-titik itu, tetapi si titik-titik seorang dari jemaat GPDI Dolar Rakyat yang disebut titik-titik, nggak ikut doa Jumat bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Hati-hati kalian yang nggak suka doa Jumat. Nanti Yesus datang, Yesus bilang, "Damai sejahtera bagi kamu," kata Tuhan. Kalau diam Thomas itu nggak masalah, ribut pula dia, biasa gitu. Orang yang nggak suka yang ibadah ini yang suka ribut. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami udah lihat Tuhan." Dia bilang sama Thomas, Mas, kami ngunan kami Yesus. Engkaulah usur kula doa Jumat. Kami udah lihat Yesus, ditunjukkannya tangannya. Betul Yesus sudah bangkit." Datang si Thomas yang malas doa Jumat, malas komsel, malas semua. Kalau sempat saja dia kebaktian. Nah itu si Thomas itu. Bukankah maksudku si Thomas ya? Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." Udah gereja malas ngomongnya. Masih sampai hati dia menusukkan tangannya ke jari Yesus. Ini Thomas ini. Wajar lah ya, nggak pernah dia isi hidupnya dengan firman Tuhan. Orang udah dari tadi melihat Tuhan. Tapi Thomas kapan dia lihat Tuhan? Karena kedigilan hatinya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Karena Thomas gak percaya, Yesus ngomong langsung sama si Thomas. "Thomas," ayat 27, "Sini Thomas, nakku, taruh jarimu di sini. Nah, cucukkan jarimu ke lambungku. Nah, ini aku yang hidup." Lalu Tuhan bilang, "Thomas, jangan kamu gak percaya lagi nakku. Percayalah." Yesus itu baik kali dia. Orang yang gak suka ibadah pun Yesus selalu bilang, "Nakku, percayalah kamu." Yesus gak pernah buang, Yesus gak pernah, "Kau, udahlah kau sana, gak usah aku kenal pun aku, gak usah lah. Siapa kali rupanya kau, dia tebo pun aku enggak gitu," kata Tuhan. Lihat, "Nakku Thomas, percayalah. Jangan enggak percaya nakku." Yesus sayang sama Thomas, Yesus sayang sama kita semua.
Ayat 29, ayat 28 kata Thomas, ya Tuhan. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus bilang, nakku, karena kamu udah cucukkan, karena kamu udah lihat aku makanya kamu percaya. Tapi nakku dengar ya, berbahagialah orang yang gak melihat tapi dia percaya. Berbahagialah dia yang nggak mungkin harapan pun gak ada lagi, nggak ada peluang-peluang untuk mungkin kita mengalami sesuatu yang besar, tapi kita percaya. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang yang seperti itu. Thomas sudah lama mati, tapi spiritnya, rohnya itu masih banyak mengikat anak-anak Tuhan. Nggak berani mempercayai Tuhan. Nggak betul nanti. Gimana ini? Tapi inilah, lihat ya, Yesus itu luar biasa. Dia nggak marah sama Thomas. Dan kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus juga mengasihi kita semua. Murid-murid Yesus itu adalah manusia-manusia biasa, sama seperti kita, banyak kekurangan. Tapi Yesus mau kita semua belajar percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Waktu Yesus sudah mati dan bangkit, ini yang Yesus bilang. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, enggak hanya percaya ece-ece, tapi mempercayai hidupnya. Enggak percaya kayak Thomas, percaya kalau melihat. Tapi percaya sama Tuhan walaupun enggak melihat. Percaya sama Tuhan walaupun kita mungkin, aduh gimana ini, susah ekonomi. Tapi aku tetap percaya. Firman Tuhan bilang, orang yang percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku seperti model itu, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya mau tanya jemaat, percayakah kita akan hal ini? Percayakah kita orang yang percaya kepada Tuhan? Dia gak akan mati-mati. Kalaupun satu saat dia mati di kubur, firman Tuhan bilang dia gak mati. Ayat kembali ke atas, ayat 25. Dia gak akan mati. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saya berharap pemikiran ini harus kuat di jemaat di sini. Sampai Paulus bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus. Pokoknya selama aku hidup, aku menyenangkan Tuhan. Mati keuntungan. Mati keuntungan. Saya berharap orang Kristen di sini, anak-anak Tuhan, jemaat lo gendak paham mati itu untung. Kalau mati di dalam Tuhan. Ada kamu di sini sedih kalau untung? 100.000 1 kilo tomat. Tomat lu bagus semua, bawa ke pajak, untung kah? Murah kah? Gimana lah ini, mahal kah itu? Sedih kamu untung. Kalaupun ada itu supaya nggak dimintanya uangnya itu, pura-pura nggak ada itu. Pasti kalau untung semua senang. Jadi kalau orang percaya mati untung. Makanya saya selalu tekankan, ada orang meninggal, jangan bilang turut berduka cita, turut berduka cita, turut berduka cita. Udah capek aku bilang, tapi selalu turut berduka cita. Ku baca di grup, turut berduka cita. Ku baca di komennya WhatsApp orang, Facebook orang, turut berduka cita. Aduh. Kalau mati di dalam Tuhan, jangan berduka cita. Kalau berduka cita ya nggak jelas kemana dia mati. Ya itu bisalah kita berduka cita. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, mati, nggak mati, tapi justru hidup bersama dengan Tuhan. Kalau aku nanti mati, kamu bikin papan bunga, aku harap jangan ada bikin turut berduka cita. Aku mati, aku masuk sorga. Hari itu juga aku akan bersama Yesus, bersuka cita, pelukan ya Yesus. Yesus, ini rumahnya kau Yesus. Udah lama aku rindu ketemu sama hari hambaku yang setia. Bersuka cita, mari aku, ini rumahmu. Senang aku nanti di sana. Jangan pula kamu bilang turut berduka cita, turut berduka cita. Ada kamu sini masuk rumah baru turut berduka cita?
Semua rumah baru, selamat berbahagia, selamat memasuki rumah baru. Aku pun nanti, kita semua sampai ke sorga, masuk rumah baru. Jangan turut berduka cita lagi, ya. Bilang kiri kanan, jangan lagi bilang turut berduka cita. Bilang selamat jalan. Jangan pula kamu bilang sama teman itu selamat jalan. Belum. Selamat jalan atau turut sepenanggungan. Tunjukkan kita orang Kristen. Atau kalau aku nanti boleh juga kamu tulis selamat memasuki rumah yang baru, Om. Gitu. Jangan nanti mati aku datang kamu sama istriku. Turut berduka cita ya tante. Turut berduka cita ya tante. Senang istriku kalau aku mati. Karena aku masuk surga. Jadi kita harus percaya hal ini. Kematian itu adalah keuntungan, tapi kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Makanya selama kita hidup, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Supaya nanti kita semua berjumpa di sorga, berbahagia. Ya, sedih boleh, nangis boleh. Tandanya kita pernah hidup bersama dengan Dia. Saya pikir nggak salah menangis. Tapi ingatlah, orang yang mati di dalam Tuhan, saat itu juga dia bersuka cita dengan Tuhan. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini Tuhan bilang, aku udah bangkit, sekarang sudah ada kunci itu sama aku. Kunci sorga, kunci bumi ada padaku, kata Yesus. Karena itu, kunci udah ada sama aku ya anakku. Karena itu anakku, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahui anakku, aku Bapakmu, Yesus yang akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi ini pesan penting di hari kebangkitan ini. Anakku, aku udah bangkit ini. Aku udah kalahkan maut. Dan sekarang di tanganku ada kunci. Bukan hanya kunci bumi, kunci sorga ada sama aku. Nakku, ingat Bapak. Pokoknya gini nakku, selama kamu ada di bumi ini, pergi nakku, jadikan semua bangsa muridku. Bersaksi nakku, ceritakan tentang Tuhan dahsyat, ceritakan tentang Tuhan hebat. Nanti nakku, tiba saatnya sama Bapak nakku ya, ada kunci sama Bapak. Nanti Bapak kasih kau rumahmu. Bagaimana engkau sudah membangunnya selama kau di bumi, aku akan kasih rumah. Jadi inilah pesan kebangkitan Yesus. Walaupun murid-muridnya masih ragu-ragu, tapi Yesus itu gak ragu sama murid-muridnya. Walau mereka lihat Yesus itu, tapi mereka ada yang ragu, tapi Yesus gak pernah ragu sama murid-muridnya. Dia kasih tugas mulia, tugas penting. Ini bukan tugas abal-abal, tugas penting. Walaupun hari ini mungkin kita masih ragu-ragu ikut Tuhan, tapi dengar, hari ini Tuhan kasih satu perintah yang penting. Walaupun kita ragu sama Tuhan, Tuhan gak pernah ragu sama kita. Aku percaya sama anakku, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Pergi, selamatkan banyak orang. Minta sama Tuhan, maka Tuhan akan terus membuka jalan. Amin. Ada satu cerita di sisi lain. Yesus jumpai Petrus. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15 mulai. Ini setelah Petrus itu mengkhianati Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak mama bapak Nopa, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya. 3 kali Yesus bilang, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Ini kan sebenarnya kalau Simon ditanya,
Ini kan seperti mengungkit-ungkit luka lama. Dia memang baru menyangkal Yesus, tapi sebenarnya Simon Petrus itu udah tobat. Yesus nanya, gimana? Sayang nggak kau sama? Kayaknya Yesus itu lagi ngomong, kemarin kau bilang kalau aku mati, aku juga mati samamu. Seperti begitu, sepertinya Yesus itu lagi ngomong sama si Petrus. Sampai akhirnya ketiga kali Petrus itu udah nggak tahan. Dia bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba aku. Walaupun Petrus udah pernah salah sangkal Yesus, tapi Yesus masih tetap percaya sama dia. Kasih tugas penting, nakku. Artinya Yesus bilang gini, walaupun kau udah pernah salah langkah, udah pernah hianati aku, tapi gak apa-apa nakku. Gembalakan domba-domba aku ya. Bapak, aku sudah gak ada lagi, kamu gantiku ya nakku. Ini tugas penting. Yesus tetap menghargai seorang Simon Petrus. Dan Yesus mengasihi tugas penting bagi dia. Inilah gambaran kasih Yesus yang tak bersyarat itu. Itulah Paskah. Itulah hari kebangkitan Yesus. Jadi biarlah di hari ini, hari kemenangan ini, waktu kita lihat betapa Yesus mengasihi kita, menerima kita apa adanya, gak lihat latar belakang kita. Justru jangan membuat kita sesuka-suka kita sama Tuhan. Justru iya ya, Tuhan ini walaupun kami suka-suka ya harus aku lebih baik lagi. Aku harus bertobat. Aku harus lebih mengasihi Tuhan. Aku harus lebih mencintai Tuhan. Dan percayalah waktu kita berjuang selama kita di bumi ini untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Kelak ada waktunya kita akan menerima upah yang luar biasa. Amin. Biarlah pulang dari sini silahkan bekerja seperti biasa. Tapi jangan lupa amanat agung. Jadi saksi, jadi saksi, jadi saksi. Untuk itulah Yesus bangkit dan memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua, mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Buat kuasa kebangkitan-Mu, Engkau bangkit untuk memberikan kebangkitan juga kepada kami semua. Kami bersyukur punya Bapa yang selalu terima kami apa adanya. Biarlah penerimaan-Mu itu tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Tidak membuat kami hidup sesuka-suka Tuhan. Karena kasih-Mu begitu panjang sabar. Tapi justru kasih-Mu yang begitu besar membuat kami semakin menghormati Tuhan. Membuat kami semakin mencintai Tuhan. Membuat kami semakin melayani. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena waktu-Mu begitu singkat Tuhan. Dan biarlah semua kami yang mendengar firman-Mu, kami ditemukan menjadi orang-orang yang percaya. Kelak waktu Tuhan datang atau waktu kematian menjemput kami, itu bukan merupakan akhir, tapi justru itu merupakan awal kami menikmati sukacita yang besar bersama Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tangan-Mu sudah ada kunci alam maut, kunci kerajaan sorga. Itu sebabnya kami mau terus bangun hubungan dengan Engkau yang berkuasa, yang penuh kuasa itu. Kami di dunia sementara Tuhan. Kami di dunia ini Tuhan tugaskan memberi mandat untuk jadi saksi. Dan selama kami hidup Tuhan mau kami mengerjakan tugas kami bersaksi dengan sungguh-sungguh. Bersaksi dengan giat. Kami tidak lelah.
Karena semua yang kami kerjakan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu yang akan kelak kami bawa menjadi oleh-oleh waktu kami pulang menghadap Tuhan. Menjadi upah yang akan kami terima dalam hidup kami. Aku berdoa buat semua jemaat yang ada di tempat ini. Biar hari ini pemahaman kami tentang Tuhan diperbaharui lagi. Pemahaman kami tentang kecintaan akan Tuhan dikuatkan lagi. Pemahaman kami tentang kematian dirubah. Bukan hal yang menakutkan, justru hal yang menyenangkan. Asal kami hidup percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semuanya. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus menyertai kami. Kemanapun kami pergi, mujizat-mujizat Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Tuhan.